teman-teman, selamat datang di video pembelajaran saya. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dominika Wilgardis Emanas dengan nomor induk mahasiswa 33210082. Saya mahasiswa Universitas Timor, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Oke, baik teman-teman, pada kesempatan ini kita akan mempelajari organ reproduksi seksual pada bunga. Nah, definisi bunga dalam bahasa Latin yaitu phlos. Nah, selanjutnya pengertian bunga. Bunga adalah salah satu organ tumbuhan yang berperan sebagai alat reproduksi seksual yang ada pada tumbuhan yang berbunga yang terdapat di divisi Magnoliophyta atau Angiospermae sebagai tumbuhan berbiji tertutup. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagian organ reproduksi pada bunga, yaitu yang pertama benang sari atau alat kelamin jantan atau stamen. Nah, dibagi lagi yaitu tangkai sari atau filamen, kepala sari atau antera, penghubung ruang sari atau konektivus. Nah, yang kedua yaitu putik atau alat kelamin betina atau pistilum. Nah, dibagi lagi yaitu pertama putik atau karpel, kepala putik atau stigma, tangkai putik atau stilus, bakal buah atau ovarium, sel telur atau bakal biji yaitu ovulum, biji atau segmen, kandungan lembaga dan tumbuhan baru. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan pada bunga. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama jenis-jenis penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Yaitu yang pertama penyerbukan sendiri, di mana serbuk sari dan kepala putik berasal dari bunga yang sama. Nah, yang kedua penyerbukan tetangga, di mana serbuk sari berasal dari bunga berbeda tapi masih pada pohon yang sama. Yang ketiga penyerbukan silang, di mana serbuk sari berasal dari bunga sejenis dari pohon yang berbeda. Yang terakhir penyerbukan bastar, di mana serbuk sari berasal dari bunga yang berbeda varietas tapi masih dalam satu jenis. Nah, selanjutnya teman-teman, yang kedua yaitu jenis-jenis penyerbukan berdasarkan perantaraannya, yaitu yang pertama penyerbukan yang terjadi dengan bantuan serangga, contohnya seperti lebah dan kupu-kupu, biasa disebut entomogami. Yaitu yang kedua penyerbukan yang terjadi dengan bantuan burung, biasa disebut dengan ornitogami. Yang ketiga penyerbukan yang terjadi dengan bantuan kelelawar, biasa disebut chiropterogami. Yang keempat penyerbukan yang terjadi dengan bantuan angin, biasa disebut anemogami. Yang terakhir penyerbukan yang terjadi dengan bantuan manusia, biasanya disebut antropogami. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang perkembangan secara vegetatif. Dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang pertama umbi batang, di mana tunas mengembung dalam tanah seperti kentang dan ubi jalar. Yang kedua umbi lapis, yang memperlihatkan lapisan yang terdiri dari daun yang menempel, contohnya seperti bawang merah. Yang ketiga rizoma, yang merupakan batang yang ada di dalam tanah, contohnya seperti jahe dan kunyit. Nah, selanjutnya tunas, biasa seperti pisang dan bambu. Selanjutnya tunas adventif seperti daun cocor bebek. Yang terakhir geragi, contohnya seperti stroberi. Nah, vegetatif secara buatan, yang pertama mencangkok, yang kedua menempel dengan tunas kultur jaringan, yang ketiga stek, yang keempat merunduk, menyambung batang pokok dengan batang lainnya. Oke, sekian dari penjelasan saya. Oke, baik teman-teman, ini adalah
materi dari saya. Sekian dan terima kasih.